Setelah pertemuan puncak di Ankara, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Turki, Erdogan, menyatakan komitmen untuk membentuk usaha patungan antara perusahaan pertahanan strategis dari kedua negara. Indonesia menunjukkan ketertarikan untuk ikut serta dalam proyek jet tempur generasi kelima dan pengembangan kapal selam bersama mitra industri pertahanan Turki. Meskipun rincian teknis dan perusahaan yang terlibat masih dirahasiakan, kolaborasi ini diharapkan mempererat hubungan industri pertahanan kedua negara. Kesepakatan ini mengikuti kerjasama sebelumnya pada Februari antara produsen drone Turki, BAR, dan Republik Indonesia untuk pembangunan fasilitas produksi drone di Indonesia. Minat Indonesia terhadap program jet tempur Han dari Turki muncul di tengah ketidakpastian proyek KF-21 dengan Korea Selatan yang mengalami hambatan pembiayaan dan tuduhan kebocoran teknologi, meskipun Korea Selatan tetap mempertahankan kerjasama karena posisi Indonesia sebagai calon pembeli awal. Dalam bidang maritim, Indonesia melihat potensi besar pada kerjasama dengan Turki, mengingat keberhasilan Turki dalam mengembangkan kapal selam nasional dan sistem pertahanan laut yang canggih. Ketertarikan Indonesia pada teknologi kapal selam Turki juga didorong oleh pengalaman sebelumnya dengan Korea Selatan yang belum optimal dari sisi pengiriman dan transfer teknologi. Sebagai negara kepulauan yang berada di jalur laut strategis, Indonesia membutuhkan armada bawah laut modern untuk menjaga kedaulatan maritimnya. Kerjasama dengan Turki, negara anggota NATO dengan kemampuan mandiri dalam pengembangan sistem persenjataan, dianggap sebagai langkah strategis untuk mempercepat modernisasi Angkatan Laut Indonesia. Keduanya kini mengadopsi pendekatan pragmatis untuk tidak sekadar menjadi konsumen, melainkan juga pelaku utama dalam industri pertahanan global. Dengan sinergi ini, Indonesia dan Turki berpotensi menjadi contoh negara berkembang yang berhasil membangun kemandirian di bidang teknologi militer dan mengukir posisi strategis di tatanan geopolitik multipolar. Kolaborasi antara Indonesia dan Turki ini tidak hanya mencerminkan peningkatan hubungan bilateral di sektor pertahanan, tetapi juga menjadi simbol dari perubahan arah kebijakan luar negeri dan industri strategis Indonesia yang ingin keluar dari ketergantungan terhadap kekuatan tradisional, baik dari blok barat maupun timur. Dengan memilih Turki sebagai mitra strategis, Indonesia berupaya membangun fondasi kemitraan jangka panjang yang berorientasi pada transfer teknologi, pengembangan kapasitas industri dalam negeri, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia lokal. Di sisi lain, Turki melihat Indonesia sebagai mitra yang potensial untuk memperluas jangkauan pengaruh industrinya di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Proyek jet tempur Han dan kapal selam generasi terbaru menjadi representasi dari kerjasama yang tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga strategis dan visioner, karena keduanya dilandasi oleh kepentingan bersama dalam menciptakan kemandirian teknologi dan pertahanan yang berkelanjutan. Jika terrealisasi secara menyeluruh, kemitraan ini tidak hanya mengubah lanskap pertahanan nasional kedua negara, tetapi juga dapat menjadi poros baru kekuatan pertahanan di kawasan Asia-Eurasia yang mampu memberikan alternatif bagi negara berkembang lainnya dalam mengembangkan sistem pertahanan yang mandiri, modern, dan adaptif terhadap dinamika ancaman global. Selain aspek teknologi dan militer, kerjasama ini juga membuka peluang luas di bidang ekonomi, pendidikan, dan diplomasi strategis. Dengan adanya proyek-proyek besar seperti jet tempur dan kapal selam, akan muncul kebutuhan terhadap tenaga ahli, riset bersama, serta pelatihan yang mendalam bagi insinyur dan personel militer kedua negara. Hal ini berpotensi mendorong terbentuknya ekosistem industri pertahanan yang lebih mapan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui alih teknologi dan kolaborasi akademik. Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat universitas dan lembaga litbang dalam negeri agar terlibat aktif dalam setiap tahap pengembangan teknologi. Di sisi lain, Turki dapat memperluas pasar ekspornya sekaligus memperdalam pengaruh strategisnya di kawasan Asia Tenggara yang semakin penting secara geopolitik. Hubungan kedua negara pun semakin solid dengan adanya kesamaan visi dalam menjaga kedaulatan, memperkuat pertahanan nasional, serta mendorong tatanan dunia multipolar yang lebih adil dan seimbang. Dengan pendekatan yang berbasis kepercayaan, pragmatisme, dan kepentingan bersama, Indonesia dan Turki tidak hanya menandai babak baru dalam hubungan bilateral, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa negara berkembang mampu mengambil peran utama dalam menciptakan masa depan pertahanan global yang lebih inklusif dan berdaulat. Lebih jauh lagi,
Keberhasilan kemitraan ini berpotensi memicu efek domino bagi kerjasama pertahanan multilateral di antara negara-negara berkembang yang memiliki ambisi serupa dalam membangun kemandirian strategis. Indonesia dan Turki dapat menjadi pionir dalam membentuk aliansi teknologi pertahanan global selatan, sebuah jaringan kerjasama antar negara non-blok yang berfokus pada inovasi militer, produksi bersama, dan berbagi teknologi tanpa ketergantungan mutlak pada negara-negara maju. Pendekatan ini akan memberikan ruang lebih besar bagi negara-negara seperti Indonesia untuk menegosiasikan kepentingannya, memperkuat bargaining position dalam pasar global, dan membangun sistem pertahanan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks regionalnya. Di tengah ketegangan geopolitik global dan ketidakpastian rantai pasok militer internasional, langkah Indonesia untuk memperluas kemitraan dengan Turki menunjukkan kesadaran strategis bahwa diversifikasi aliansi adalah kunci untuk menjaga stabilitas nasional jangka panjang. Jika pengembangan jet tempur dan kapal selam bersama ini berhasil, Indonesia tidak hanya akan memperoleh alat utama sistem senjata, alutsista, yang canggih, tetapi juga mampu mentransformasi industrinya menjadi lebih inovatif dan kompetitif di tingkat regional maupun global. Maka dari itu, inisiatif ini bukan sekadar proyek teknis, melainkan sebuah pernyataan politik dan strategis bahwa Indonesia siap mengambil peran lebih besar dalam membentuk arsitektur pertahanan dunia yang lebih seimbang, kolaboratif, dan mandiri. Seiring berkembangnya proyek-proyek bersama ini, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan internal yang perlu segera diatasi untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Di antaranya adalah konsistensi kebijakan pertahanan, kepastian pendanaan, peningkatan kapasitas industri dalam negeri, serta penguatan regulasi terkait alih teknologi dan perlindungan kekayaan intelektual. Pemerintah harus mampu menciptakan iklim yang stabil bagi investasi industri pertahanan, termasuk dengan memberikan insentif kepada pelaku swasta lokal untuk terlibat aktif dalam rantai pasok alutsista nasional. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, pelatihan militer teknis, serta kolaborasi riset internasional menjadi prasyarat utama agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga inovator teknologi. Dalam konteks ini, kerjasama dengan Turki bisa menjadi katalis yang mempercepat proses reformasi industri pertahanan nasional. Turki sendiri telah berhasil membangun ekosistem yang kuat melalui sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga riset, serta menjadikan industri pertahanan sebagai salah satu penopang kemandirian nasional. Indonesia bisa belajar dari model tersebut, sekaligus menyesuaikannya dengan karakteristik dan kebutuhan domestik. Bila seluruh elemen ini dapat dijalankan secara terintegrasi, maka kemitraan strategis antara Indonesia dan Turki bukan hanya akan mencetak sejarah baru dalam hubungan bilateral, tetapi juga menjadi warisan penting bagi generasi mendatang dalam mewujudkan kedaulatan teknologi dan pertahanan yang sejati. Dalam jangka panjang, keberhasilan kolaborasi Indonesia dan Turki di sektor pertahanan dapat menjadi landasan kuat bagi terbentuknya kerjasama lintas sektor yang lebih luas, mencakup energi, transportasi, keamanan siber, hingga ruang angkasa. Hubungan bilateral yang dibangun melalui kepercayaan dan kesamaan visi strategis akan memperkuat posisi kedua negara dalam forum-forum internasional seperti G20, OKI, dan ASEAN, sekaligus membuka ruang diplomasi pertahanan yang lebih aktif dan berpengaruh. Di tengah dinamika global yang terus berubah, kemitraan ini bisa menjadi model baru yang menunjukkan bahwa negara-negara berkembang tidak harus bergantung pada kekuatan besar untuk membangun kekuatan militer dan teknologinya. Sebaliknya, mereka dapat membentuk blok kerjasama baru yang setara, adaptif, dan saling memperkuat. Bagi Indonesia sendiri, ini adalah langkah konkret menuju visi besar membangun postur pertahanan yang modern, mandiri, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan berbasis kolaborasi teknologi, peningkatan kapasitas industri, dan diplomasi pertahanan yang strategis, Indonesia tidak hanya memperkuat keamanan nasionalnya, tetapi juga mengambil peran aktif dalam menciptakan ekosistem keamanan global yang lebih adil dan seimbang.